Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2024 Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Darmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya tercatat sebagai guru PPKN di UPT SMA Negeri 15 Bulukumba, Kecamatan Uduloe, Kabupaten Bulukumba. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 MIA 2 di UPT SMA 15 Bulukumba dengan materi Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional dengan model Problem Basic Learning. Untuk lebih jelasnya, ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Seluruhnya siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Pembacaan oleh Mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, selanjutnya referensi Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun 'alim. Menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hari ini hari semua. Kirakat kibir. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, kita review kembali materi sebelumnya terkait yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ada yang bisa menangkap terkait pelajaran minggu lalu?
mengenai kekuatan memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas oleh badan peradilan yang menanganinya. Sekian dari saya. Oke, nah yang dengan Anda akhirnya kita berikan aplaus dulu. Baik, jadi semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kita bisa berperilaku adil, jujur, bijaksana di masyarakat dan juga pembelajaran bisa tercapai. Jadi, materi yang kita akan bahas pada hari ini adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Oke, tahukah kalian apa itu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Jadi sebentar akan dibahas di LKPD, di Wali Pembelajaran. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Adapun KD-nya adalah mengkaji peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan makna hubungan internasional dengan baik. Yang kedua, menjelaskan sarana hubungan internasional dengan baik. Yang ketiga, menganalisis pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia dengan baik. Yang keempat, menganalisis politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan baik. Ini adalah ruang lingkup daripada materi dinamika peran Indonesia dalam ruang lingkup materi, yaitu konsep hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Jadi ketika konsep tersebut adalah yang pertama, politik luar negeri adalah seperangkat cara kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya, yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaan negara tersebut, membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain ada faktor-faktornya ya. Faktor-faktor berikut, yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancamnya baik melalui kedaulatan maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari lain. ketergantungan tersebut Terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Ini peran Indonesia dalam PBB. Yang pertama, ikut membantu menciptakan menciptakan perdamaian dunia dunia. dengan mengirimkan misi pasukan Garuda. Yang kedua, membantu menolong korban perang dengan memberikan obat-obatan bagi korban perang melalui WHO. Yang ketiga, membantu memberi bantuan makanan bagi para korban bencana kekeringan, kelaparan. Dan yang keempat adalah membantu para pengungsi yang mencari suaka melalui UNICEF. Peran Indonesia dalam organisasi internasional.
secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kepastian untuk membuat perjanjian internasional. Selanjutnya, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Minyak Bunda atau KMB. Indonesia dan PBB memiliki keterkaitan sejarah yang kuat, mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, yaitu tahun yang sama ketika PBB didirikan. Dan sejak itulah PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan mandiri. Peran Indonesia dalam ASEAN. Jadi ini adalah yang itu tadi bacakan adalah ruang lingkup daripada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Peran Indonesia dalam ASEAN yaitu Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peran penting dalam hal keamanan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia mempunyai peranan besar dalam membentuk kesepakatan untuk stabilitas regional dan perdamaian. Misalnya, Indonesia telah mengambil peran utama dalam membantu proses pemulihan kembali demokrasi di Kamboja. Selain itu, Indonesia menjadi perantara dalam proses pemisahan dari Muslim di Cina Selatan. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal ini tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Marilah kita simak video berikut ini. Nasional Indonesia. Belajar aja. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 11 bab 4, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, dengan subbab yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Kita mulai dari materi yang pertama, makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama, atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara. Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. Itulah tadi dua lingkup daripada materi dan video yang telah ditayangkan yang akan dijawab melalui LKPD. Selanjutnya pembagian kelompok. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. 2, 3. Oke, sekarang ibu membagikan LKPD.
Yang mana? Kaki dulu, Bang. KNBI kapan? Kan kerjasama sama Oh iya. Gimana? Sudah? Oke, jadi siapa kelompok yang mau pesan-pesannya? Sudah? Silakan kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas LKPD yang diberikan kepada Ibu. Hasil dari ruang lingkup materi dan video yang dipaparkan serta materi bacaan yang di bahan ajar. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada materi untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator.
Berdasarkan judul yang telah kami lihat dari video yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia terus aktif dalam upaya mendukung perdamaian dan pembangunan, khususnya terkait dengan situasi di jalur Gaza yang ada di Palestina. Beberapa kesimpulan yang mungkin dapat diambil dari berita tersebut adalah, yaitu yang pertama, peran Indonesia dalam isu global. Indonesia terus menunjukkan komitmennya sebagai aktor global yang berperan dalam upaya perdamaian. Dukungan terhadap perdamaian di jalur Gaza adalah bagian dari upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam menyelesaikan konflik internasional. Dan yang kedua yaitu diplomasi aktif. Dari berita tersebut terlihat bahwa Indonesia menggunakan diplomasi aktif sebagai sarana untuk memperjuangkan perdamaian. Hal ini pihak, baik negara maupun organisasi internasional untuk mencapai tujuan perdamaian di wilayah konflik seperti jalur Gaza. Sekian. Itulah materi dari kelompok kami. Sekian. Baik, itulah LKPD yang dibacakan oleh teman saya. Saya berikan kepada kelompok lain yang untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, apakah dari kelompok lain ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tambahan? Baik, kami persilakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa makna hubungan internasional? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya berikan kesempatan rekan kami untuk menjawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kedua, yaitu jelaskan sarana hubungan internasional dengan baik. Baik, sarana dalam hubungan internasional merujuk pada berbagai cara atau alat yang digunakan oleh negara-negara, organisasi internasional dan aktor non-negara yang untuk berkomunikasi, berinteraksi dan mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa sarana yang umum digunakan dalam hubungan internasional. 1. Diplomasi. 2. Perjanjian internasional. 3. Organisasi internasional. 4. Hubungan diplomatik. 5. Media dan komunikasi. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah dari kelompok 2 menerima? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kami sekelompok menerima jawabannya. Apakah ada yang ingin membantu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4? Baik, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk memberikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok tiga untuk menjawab. Hubungan internasional adalah studi mengenai hubungan antar negara, organisasi internasional, aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah, NGO, dan entitas lainnya dalam konteks global. Makna dari hubungan internasional mencakup berbagai aspek, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Sekian, terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau beberapa lagi yang mau mempresentasikan, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Saya akan membacakan materi hasil diskusi dari kelompok saya. Sila keberapa kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina, dan jelaskan kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina terutama tercermin dalam beberapa tindakan konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga berbagai lembaga serta organisasi masyarakat di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh kontribusi Indonesia terhadap perdamaian di Palestina. 1. Diplomasi aktif. 2. Pemberian bantuan kemanusiaan. 3. Pendukungan politik. 4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. 5. Forum dan konferensi internasional dan koordinasi dengan negara lain. 4. Apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional? Berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Baik, itulah penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Baik, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Baik, saya ingin bertanya apa konsep utama terkait dengan hubungan internasional. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1. Oke, silakan kita. Baik, saya persilahkan rekan kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di antara konsep utama yang terkait dengan hubungan internasional, di antara lain yaitu kerjasama internasional, yang kedua kedaulatan negara, ketiga konflik dan perdamaian, keempat globalisasi, kelima keamanan internasional, dan terakhir hak asasi manusia dan keadilan global. Itulah jawaban dari kami. Baik, terkait jawaban yang telah disampaikan oleh rekan kelompok saya, apakah kelompok lain ingin memperjelas jawaban yang telah disampaikan? Disampaikan oleh rekan kelompok saya, apakah kelompok lain ingin menambahkan jawaban yang telah kami sampaikan? Baik, saya persilakan kepada kelompok 4 untuk menambahkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung
tematik hak asasi manusia dan keadilan global, yaitu hubungan internasional juga memperhatikan isu-isu hak asasi manusia, keadilan global, dan pengembangan berkelanjutan. Negara-negara dan organisasi internasional sering bekerja sama untuk mempromosikan standar yang lebih tinggi dan hak asasi manusia dan kesejahteraan global. Itulah yang dapat saya tambahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penambahan jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Selanjutnya, apakah kelompok 1 telah menerima jawaban yang telah kami sampaikan? Terima kasih atas jawabannya. Itulah penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk semua. Forum internasional. Baik, itulah kesimpulan yang dapat kami berikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terkait dengan materi kajian hari ini adalah hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi sebuah hubungan yang terjadi yang melampaui batas ketatanegaraan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah tadi dipaparkan adalah bangsa Indonesia dalam membentuk hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip luar negeri. Jadi Ibu persilakan Ananda Arundria untuk menyimpulkan terkait materi yang telah dipaparkan tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan kesimpulan mengenai materi yang telah kita bahas bersama-sama pada hari ini, yaitu bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif, dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas kesimpulannya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan refleksi terkait dengan materi tadi. Bagaimana kalau sekarang mengumpulkan LKPD-nya? Kasih berdiri ya nak. Kalau misalnya senang berarti emojinya ketawa atau senyum. Oke, silakan kalau sudah selesai dikasih berdiri. Sudah? Kalau Ibu memberikan apa-apa, 1, 2, 3, silakan kasih berdiri. Lagi biru. 1, 2, 3. Oke, jadi bahan refleksi ini dijadikan sebagai acuan. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu telah memberikan penilaian, yaitu penilaian sikap terkait membaca doa, mengaji, terus penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan terkait dengan kerjasama dengan kelompok. Gitu dibilang. Baik, jadi materi selanjutnya. Baiklah, materi minggu depan yang akan kita bahas adalah perjanjian internasional yang dilakukan di Indonesia. Demikian pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu akhir pembelajaran hari ini.
Siap, berdiri.